Selamat datang di Rabu Buka-Bukaan, sebuah produksi dari pojokhukum.id. Buat kamu anak hukum atau yang baru mulai praktek, ada satu jebakan nih, yang kayaknya hampir semua orang pernah kena. Hari ini kita bongkar abis-abisan jebakan itu. Nah, ini dia kalimatnya. Tajam kan? Kalimat ini tuh inti dari semua obrolan kita hari ini. Kita sering banget kan, kagum sama pengacara yang jago ngomong di pengadilan. Keren gitu. Tapi, kita sering lupa kalau perang yang sebenarnya itu seringnya udah selesai. Atau malah udah kalah, jauh sebelum sidang dimulai. Di mana? Ya di atas meja, pas kita bedah tumpukan berkas perkara. Akar masalahnya tuh di sini. Sebuah mindset yang keliru. Dan ini bukan sekedar soal teknis loh, tapi soal asumsi dasar yang kelihatannya sepele, tapi bisa fatal banyak akibatnya. Yuk kita lihat jebakan mindset ini. Ini dia nih, mindset yang sering banget ngejebak. Banyak yang mikir, udah baca ringkasannya, beres lah, udah paham kasusnya. Padahal kenyataannya jauh banget. Justru detail-detail super kecil yang ngumpet di lampiran, di catatan kaki, atau bahkan cuma di tanggal surat, itu tuh yang sering jadi penentu menang kalahnya perkara. Kalau kelewat, ya udah sama aja kayak kalah sebelum tanding. Oke, dari mindset yang salah tadi, biasanya nih, ada 3 kesalahan fatal yang paling sering kejadian pas baca berkas. Kita bakal bedah satu-satu, plus dampaknya apa, dan yang penting, gimana cara benerinnya. Oke, kesalahan nomor 1. Cuma baca kronologi yang ada di awal berkas. Ini bahaya banget guys. Kenapa? Soalnya ringkasan itu kan bikinan satu pihak. Tujuannya ya jelas, buat ngegiring opini kita. Terus akibatnya apa? Ya jelas, kita bisa kelewatan fakta-fakta paling penting. Mungkin aja ada email, kwitansi, atau surat keterangan yang ceritanya beda banget sama kronologi yang disajikan. Dan tebak di mana bukti-bukti ini disimpan? Yup, seringnya ditumpukan lampiran paling belakang. Jadi solusinya gimana? Udah nggak ada tawar-menawar. Wajib hukumnya baca semua, dari huruf pertama di gugatan sampai titik terakhir di lampiran paling bontot. Anggap aja diri kita ini detektif. Tiap lembar kertas itu petunjuk. Kesalahan fatal nomor 2. Nerima gitu aja alur waktu yang disajiin. Kita tuh sering lupa buat ngecek tanggal-tanggal di tiap dokumen terus dicocokin satu sama lain. Kelihatannya sepele padahal bahaya. Nah, dampaknya hancur lebur. Argumen kita bisa langsung ambruk pas diuji di pengadilan. Coba bayangin, hakim nanya, "Loh, ini suratnya tanggal 5, tapi kok bukti transfernya tanggal 3? Ini gimana ceritanya?" Kalau kita nggak siap jawab, udah deh kredibilitas kita langsung anjlok. Solusinya, bikin timeline versi kita sendiri. Beneran, bikin daftar tanggal sama peristiwanya, terus urutin. Pastiin semuanya nyambung, logis, dan nggak ada yang aneh. Ingat, timeline yang kokoh itu tulang punggungnya argumen yang kuat. Oke, yang ketiga, ini juga sering banget kejadian, nganggap semua keterangan saksi itu bobotnya sama. Wah, ini jebakan Batman banget. Padahal kan, tiap saksi itu beda-beda. Beda latar belakangnya, beda kepentingannya, beda juga tingkat kepercayaannya. Akibatnya, kalau kita bangun argumen di atas pondasi kesaksian yang ternyata goyang atau nggak konsisten, ya seluruh bangunan argumen kita jadi rapuh. Gampang banget buat lawannya dicela, terus ngeruntuhin semuanya. Nah, cara benerinnya kita harus jadi profiler buat tiap saksi. Tanyain, siapa sih dia? Perannya apa di kejadian ini? Punya hubungan nggak sama salah satu pihak? Dan yang paling penting, ceritanya konsisten nggak dari awal sampai akhir? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal nentuin seberapa mahal harga kesaksian dia. Oke, tadi kan kita udah bahas don't-nya ya, apa aja yang jangan dilakuin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, do-nya. Gimana sih cara yang benar dan sistematis buat ngebedah berkas kasus? Yuk kita lihat step by step-nya. Ini nih, urutan yang paling logis dan efektif. Pertama, mulai dari dokumen intinya dulu, kayak gugatan atau laporan polisi. Pahami dulu cerita versi mereka. Terus, fokus ke bukti-bukti utama yang mereka pakai buat dukung cerita itu. Nah, kalau fondasinya udah kita pegang, baru deh kita nyelam lebih dalam ke detail-detail pendukung yang ada di lampiran. Terus, gimana caranya kita nyari kebenaran di antara tumpukan kertas ini? Caranya gampang, adu data. Bandingin keterangan saksi A sama saksi B. Cocokin omongan mereka sama bukti dokumen yang ada. Terus, cek lagi semuanya pakai timeline yang udah kita bikin. Dimanapun ada yang nggak nyambung, nah, disitulah titik lemah lawan. Atau justru kekuatan argumen kita. Pas baca, jangan cuma jadi pembaca pasif ya. Aktif, pakai stabilo, pulpen warna-warni, post-it, apa aja deh. Tandain setiap tanggal penting. Tandain tiap kali ada cerita yang plin-plan. Dan yang paling krusial, tandain mana bukti yang nguntungin kita dan mana yang justru bisa jadi bumerang. Ini semua amunisi kita buat perang di persidangan nanti. Yuk, kita coba pakai contoh simpel ya.
kasus wan prestasi alias ingkar janji. Langkah pertama, jangan langsung mikirin pasal. Lihat dulu kontraknya, pahami benar-benar isinya. Terus, list satu-satu apa aja kewajiban tiap pihak. Baru deh kita cari kewajiban mana yang dilanggar, kapan dan gimana caranya. Terakhir, cocokkan temuan kita itu sama bukti-bukti yang ada, kayak bukti bayar atau chat. Dari situ, baru kita bisa bangun argumen yang nggak bakal bisa dipatahin. Semua teknik yang kita bahas ini tuh bukan cuma kata-katanya loh, tapi emang dasarnya dari standar profesi. Ada di Undang-Undang Advokat, terus ada KUHP, itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buat kasus perdata ada HIR atau Herzian Inland Reglement, sama RBG buat yang di luar Jawa dan Madura. Intinya, semua aturan ini tuh nyuruh kita buat super cermat dan teliti sama tiap lembar berkas. Jadi, kita balik lagi ke inti masalahnya. Jago debat itu penting, jelas. Tapi itu cuma puncak gunung es. Fondasinya ya ketelitian baca berkas. Ini nih yang ngebedain praktisi yang cuma kelihatan jago sama praktisi yang beneran menang. Yang bangun reputasi solid, bukan sensasi sesaat. Oh ya, sebagai catatan penting ya, konten ini tujuannya buat edukasi aja, bukan nasihat hukum buat kasus spesifik kamu. Nah, buat segmen buka-bukaan minggu depan, sekarang giliran kalian yang nentuin. Kami pengen tahu, apa sih yang paling pengen kalian pelajarin? Mau kita bedah cara baca BAP atau berita acara pemeriksaan? Atau mungkin cara nyusun legal opinion yang tajam? Atau teknik bikin kronologi perkara yang anti patah? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.